Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Dusabila dengan NIM K76211032 ingin menjelaskan materi tentang spesifikasi produk. Langsung saja ke penjelasannya. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau nanya, biasanya sebelum membeli handphone, kita pasti cari informasi tentang spesifikasi HP, misal dari segi baterai, kamera, dulu kan? Biasanya orang kalau melihat informasi itu di YouTube, TikTok, maupun Instagram. Berkaitan hal itu, jadi hari ini kita mempelajari tentang spesifikasi produk. Nah, apa itu spesifikasi produk? Spesifikasi produk yaitu informasi yang melekat pada produk digunakan untuk sebagai dasar pembanding dengan produk sejenis. Contohnya di sini yaitu pada HP iPhone 11 dan 12. Di sini warnanya sama, tapi spesifikasinya beda. Pada baterai iPhone 11 itu kapasitas baterainya sebesar 3110 mAh, sedangkan IP12 2815 mAh. Kemudian pada jaringan IP11 masih 4G, sedangkan IP12 sudah 5G. Layar HP IP11 masih IPS, sedangkan IP12 sudah OLED. Semisal pengen memilih harga yang lebih terjangkau dan agak awet baterainya, ya pasti milih IP11 ini jika dibandingkan dengan IP12. Kalau pengen yang lebih unggul layarnya, jaringannya, dan prosesornya yang lebih baru, maka memilih IP12. Kemudian selanjutnya identifikasi kebutuhan konsumen. Di sini terdapat beberapa langkah. Yang pertama, mengumpulkan data dari konsumen. Pengumpulan data terkait kebutuhan konsumen dilakukan dengan wawancara, grup, diskusi, dan observasi. Contoh pada merek HP Poco, melakukan polling di Instagram untuk mengetahui preferensi konsumen remaja terkait spesifikasi HP baru seperti kualitas kamera, kapasitas baterai, ukuran layar, desain, dan lain-lain. Misal pertanyaan pollingnya itu, fitur apa yang paling penting bagi Anda dalam memilih HP baru? Misal pollingnya kebanyakan memilih bagian kapasitas baterai dan penyimpanan bagi orang yang suka game dan editing. Nah, otomatis perusahaannya memproduksi HP baru dengan meningkatkan kapasitas baterai dan penyimpanannya. Misal baterainya dengan kapasitas 5000 mAh hingga 7000 mAh. Kemudian langkah selanjutnya menginterpretasi data menjadi kebutuhan konsumen. Nah, di sini kita mencatat dan interpretasikan sebagai saran untuk kepentingan pengembangan produk. Menginterpretasikan adalah proses memberikan makna pemahaman terhadap suatu informasi, data, situasi, ataupun fenomena. Contoh, kita melakukan interpretasi data dari polling. Misal mayoritas konsumen menginginkan smartphone dengan baterai yang mampu bertahan lebih dari 24 jam dan penyimpanannya lebih besar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa daya tahan baterai dan penyimpanan adalah prioritas utama. Maka tindakan perusahaannya harus meningkatkan kapasitas baterai, mungkin dengan memperkenalkan teknologi baterai baru untuk mengurangi konsumsi daya, misalnya menambahkan baterai dengan kapasitas minimal 5000 mAh. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengorganisasikan kebutuhan menjadi beberapa hierarki. Di sini kita susun tingkat kebermanfaatannya mulai dari primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer atau kebutuhan yang paling mendasar atau harus dipenuhi, contohnya daya tahan baterainya, kualitas kameranya, kapasitas penyimpanan, prosesor yang lebih cepat, dan layar berkualitas. Untuk kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan tambahan yang meningkatkan kenyamanan atau fungsionalitas produk. Di sini contohnya pengisian cepat, desain ergonomis,
tahan airnya dan debu, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan tersier. Di sini yaitu bersifat pelengkap atau tambahan yang tidak secara langsung mempengaruhi fungsionalitas utama tetapi menambah nilai bagi pengguna tertentu. Misalnya kamera dengan lensa ultrawide, dukungan jaringan 5G. Kemudian selanjutnya menetapkan derajat kepentingan relatif tiap-tiap kebutuhan. Di sini tim pengembangan melakukan diskusi dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi operasional produksi. Kemudian melakukan survei lanjutan dengan memilih variabel yang dianggap penting. Nah, di sini terdapat beberapa tingkatan, yaitu misalnya tingkatan kepentingan pada daya tahan baterai yaitu sangat tinggi. Alasannya konsumen menginginkan baterai yang tahan lama untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian pada tingkat kepentingan sedang, misal desain tipis dan ringan. Desain ergonomis menarik tetapi tidak krusial jika dibandingkan dengan daya tahan baterai. Kemudian rendah, misal tahan air dan debu. Ini berguna tetapi bukan kebutuhan utama bagi semua konsumen. Selanjutnya menganalisis hasil dan proses. Di sini, produsen dapat menguji hasil tersebut dengan pengetahuan dan dikembangkan melalui interaksi dengan pelanggan. Contohnya pada handphone Poco M4, di sini prosesnya pengujian baterai dilakukan dengan penggunaan sehari-hari seperti panggilan telepon, media sosial, gaming, dan menonton video. Maka hasilnya baterai 7000 mAh mampu bertahan hingga 1,5 hari. Analisisnya, daya tahan baterai ini sangat baik sesuai dengan spesifikasi. Kemudian konsep spesifikasi produk. Di sini yang pertama seleksi konsep. Nah, maksudnya di sini itu kita memberi bobot dari 1 sampai ke 5. Kriteria seleksi konsep terdiri beberapa kriteria, yaitu kinerja baterai, kualitas kamera, kualitas layar, desain, harga. Misal konsep B mendapatkan nilai tertinggi 22 poin. Karena menawarkan keseimbangan antar kinerja, kualitas layar, dan desain, meskipun harganya sedikit lebih tinggi dari konsep A. Setelah seleksi konsep awal, konsep B dipilih untuk diproduksi dalam jumlah terbatas untuk uji coba pasar dulu. Produsen mendapatkan umpan balik lebih lanjut dari pengguna awal untuk memastikan produk memenuhi harapan sebelum diluncurkan secara massal. Seleksi konsep spesifikasi produk yaitu proses penting yang memastikan bahwa konsep produk yang dipilih itu tidak hanya memenuhi spesifikasi secara teknis, tapi juga sesuai dengan kebutuhan pasar dan target konsumen. Kemudian langkah selanjutnya pengujian konsep. Nah, di sini tahap pengujian bertujuan untuk memperoleh konsep yang layak untuk diwujudkan. Contoh, pengujian pada baterai HP. Nah, kita uji tuh baterainya benar-benar bertahan selama 2 hari atau tidak. Semisal hasil dari pengujiannya hanya bertahan 1 hari dengan penggunaan yang diharapkan, maka perusahaan melakukan perbaikan dengan pembaharuan perangkat lunak. Jika hasil pengujian lanjutannya memuaskan, maka perusahaan memutuskan untuk meluncurkan produk HP ke pasar dengan spesifikasi yang lebih baik berdasarkan umpan balik. Kemudian arsitektur produk. Nah, di sini terdapat banyak komponen, yaitu prosesor, baterai, layar, sensor, dan lain-lain. Skema diagram membantu memahami hubungan antara komponen-komponen tersebut, baik untuk keperluan teknis, perbaikan, ataupun analisis produk. Nah, di sini arsitektur produk adalah struktur dari sebuah produk yang menggambarkan bagaimana berbagai komponen atau bagian produk tersebut diorganisasikan dan saling terhubung. Tahapan menetapkan arsitektur produk terdapat 2, yaitu yang pertama membuat skema produk berupa diagram yang menunjukkan elemen-elemen penyusun produk. Kemudian yang kedua, mengelompokkan elemen berupa pemberian fungsi ataupun tugas untuk tiap-tiap elemen pada skema. Contoh skema produk handphone. Nah, di sini kita kelompokkan elemen-elemen spesifikasi produknya, yaitu yang pertama kategori performa, yaitu terdiri dari prosesor, RAM, penyimpanan, kemudian kategori daya dan baterai.
Di sini ada baterai, pengisian cepat, kemudian kategori konektivitas. Di sini ada 5G, Wi-Fi, Bluetooth. Kemudian kategori multimedia dan kamera. Di sini ada kamera utama, misalnya 48 megapiksel, kamera depan misalnya 16 megapiksel, sistem pengolahan gambar, dan lain-lain. Kemudian kategori layar, yaitu ada layar AMOLED, refresh rate, dan lain-lain. Baik, itu tadi penjelasan materi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.